Mama Papa selama sekolah minggu online berlangsung. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Shalom kids! How are you today? I'm fine. And you? I'm fine too, thank you. How about that? I'm fine. Okay. Now we want to praise the Lord. But before of all, let's we pray. Close your eyes and hold your hands. Follow me. Pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Today, we will do the best for you. Please bless us, and we will do so you are the happy. In the name of Jesus Christ, we pray. Hallelujah. Amen. Are you ready, kids? Ready. Let's sing a song. Write your name in kolom chat. I'm here. Jadi adik-adik di rumah, tolong ketik di kolom chat I'm here because why? Today is English service. Okay, are you ready, kids? Let's sing the song.
a question for you are at home. What is the question? Who is the 11th child of Jacob? Jadi pertanyaannya, siapa nama anak Yakub yang ke-11? Ayo jawab di kolom komentar ya, di live chatnya. Oke, kids, let's see the children at home sing their song. Laku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, sungai miliknya, Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, aku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Dan siang memuji Tuhan, malam memuji Tuhan. Cintaku semakin mendalam. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah,
Bible and pray every day. Let's sing this song. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau, kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Let's pray. Thank you, Jesus, for this beautiful day. Now we want to listen your voice. Bless we ask God. In the name of Jesus, we pray. Amen. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kepada Tuhan. Meskipun sedih juga ya, setahun lebih kita belum bertatap muka. Tapi kita harus mengerti karena ini menjaga supaya kita semua tetap sehat, ya. Program pemerintah atau anjuran pemerintah supaya kita menjaga semuanya. Kita diingatkan dengan 5M seperti teman kita Nobel tadi sudah mengingatkan di depan. Apa itu 5M? Cerita kembali mengingatkan. Memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir dengan memakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, masih ingat? Mengurangi mobilisasi dan interaksi. Ya, kita harus mendukung program pemerintah, anjuran pemerintah untuk kebaikan kita semua. Sambil tetap berdoa, Tuhan tolong secepatnya kita bisa tatap muka kembali. Adik-adik, cerita teringat sebuah cerita yang beberapa hari lalu cerita baca. Ceritanya cukup bagus. Kita dengarkan bersama-sama ya. Begini ceritanya. Pentas seni akan segera tiba. Setiap kelas diberi kesempatan untuk membuat drama musikal. Bin dan teman-temannya memikirkan apa yang akan mereka tampilkan. Aku akan mencari sebuah cerita yang menarik untuk dijadikan drama musikal. Begitu kata Bin yang menjadi pemimpin dalam drama musikal. Bin memilih cerita tentang seorang putri yang dapat berbicara kepada burung-burung dan burung-burung itu membantunya menyelamatkan pangeran dari tangkapan musuh. Bin memilih Bun, saudara kembarnya sebagai pangeran. Dan Bun amat bangga. Bin memilih Louis, sahabat Bun, untuk menjadi Raja Wali, pemimpin
para burung. Louis pun sangat bangga. Dan tentu saja Bin memilih Lisa sahabatnya untuk menjadi sang putri. Dan Gren akan dijadikan burung kenari peliharaan sang putri. Masalahnya, Lisa sebenarnya tidak terlalu pandai menyanyi. Suaranya tidak bagus. Tapi Bin tidak permasalahkan hal itu. Karena bagi dia, Lisa adalah sahabatnya. Dan Bun sebenarnya tidak cocok menjadi pangeran. Karena tubuhnya mungil dan kecil. Ia harus mengenakan sepasang sepatu yang tidak nyaman. Tapi lagi-lagi Bin tidak mempermasalahkan karena Bun adalah saudara kembarnya. Louis sebagai Raja Wali terlihat begitu gemuk dan Gren tentu saja terlalu besar untuk jadi burung kenari. Tapi tidak apa-apa bagi Bin karena mereka adalah orang-orang terdekatnya. Suatu sore, seusai latihan yang lagi-lagi tidak berjalan dengan baik, Bing melewati ruang kelas lain. Dari dalam ia mendengar sebuah puisi yang dibawakan dengan suara berat. Ia mengintip dan melihat murid-murid kelas lain sedang berlatih. Mereka membawakan kisah dua bersaudara yang hilang di dalam hutan dan bertemu penebang pohon yang menunjukkan jalan pulang. Kisahnya sederhana, tapi semua yang terlibat menjalankan peran mereka dengan amat baik. Si kakak menyatakan hilangnya mereka dengan sebuah puisi yang menyedihkan. Si adik menyanyikan permintaan tolong dengan suara yang jernih. Si penebang pohon menarikan tarian pertolongan dengan luas. Melihat pertunjukan yang begitu indah, Bin sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. Alih-alih mencari orang yang tepat untuk setiap peran, ia hanya memilih orang-orang terdekatnya. Keesokan harinya, ia memberitahu Lisa, Louis, Bun dan Gren bahwa ia akan memberikan peran mereka kepada teman-teman yang lain yang ada di dalam kelas melalui audisi. Bin minta maaf. Bun, Lisa, Louis, dan Gren menjadi lega. Bun tidak suka sepatunya. Louis dan Gren tidak suka ketinggian. Dan Lisa lebih suka membuat kostum daripada tampil di atas panggung. Bin pun mengadakan audisi dan mulai bekerja dengan tim barunya. Sekarang semua sudah mendapatkan peran yang tepat. Bin tak sabar lagi menampilkan drama musikalnya. Begitu kisahnya adik-adik. Apa yang kita bisa petik dari kisah tadi? Iya, Bin selaku pemimpin di dalam drama musikal memilih bukan orang-orang yang tepat, tetapi ia memilih saudaranya, sahabat-sahabatnya untuk menjadi orang-orang yang dipakai dalam drama musikal. Tetapi saudara dan teman-temannya atau sahabat-sahabatnya itu bukanlah orang yang tepat. Hal itu kurang bagus, ya. Itu sebabnya drama musikalnya tidak pernah jadi. Sampai pada akhirnya dia mengerti dan dia sadar bahwa ia sudah salah dalam mengambil langkah. Contohnya, kalau kamu suka bermain musik, bermain gitar, kemudian disuruh bernyanyi. Nah, kamu tidak suka bernyanyi. Kamu cuma suka bermain gitar. Suara kamu tidak terlalu merdu. Waktu disuruh bernyanyi, kan jadinya kurang bagus. Betul tidak? Ketika kita sukanya bermain bulu tangkis atau badminton, lalu kita disuruh bermain voli, padahal permainan itu kita tidak tahu. Sulit kan?
Nah, karena bermain di tempat yang tidak tepat atau ditempatkan di tempat yang bukan bagiannya, itu kurang bagus. Sifat seperti Bin yang pada mulanya itu adalah tidak bagus, tetapi kemudian dia sadar. Nah, kisah ini yang seperti ini ada juga dalam Alkitab. Ketika seorang pemimpin, seorang raja harus memilih siapa yang paling tepat untuk diberikan jabatan yang sudah ia siapkan. Nah, mau tahu? Kisahnya diambil di dalam Kejadian pasal 41. Kejadian pasal berapa? Yes, 41. Nah, judul cerita hari ini adalah keputusan yang tepat. Apa? Sekali lagi apa judulnya? 1, 2, 3. Keputusan yang tepat. Nah, adik-adik, begini ceritanya. Pada suatu hari, bertahun-tahun yang lalu, suatu hari istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Ia memfitnah Yusuf sesuatu yang tidak diperbuatnya. Tetapi orang-orang percaya kepadanya karena ia istri Potifar. Akibat fitnahannya, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Kasihan ya, Yusuf tidak melakukan kejahatan, tapi ia dipenjara karena difitnah. Suatu hari di istana Mesir, Firaun sedang tidur di kamarnya. Firaun itu adalah pemimpin di Mesir. Firaun itu sama dengan raja. Pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa yang ada di Mesir tidak disebut raja, tetapi disebut Firaun. Nah, pada waktu itu sedang Firaun tidur, ia bermimpi. Ia melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Tapi anehnya, lembu kurus itu tidak gemuk, tapi tetap kurus. Kemudian Firaun bermimpi lagi. Ia melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Tetapi 7 bulir gandum kurus itu tetap kurus. Firaun gelisah. Mimpi ini sangat membuatku gelisah. Apa maknanya? Aku tak tahu. Tetapi mimpi ini sangat menggangguku. Aku sulit tidur lagi. Baiklah. Besok aku akan mengumpulkan semua orang-orang ahli dan pintar di Mesir untuk meminta mereka mengartikan mimpiku. Pasti mereka mampu. Dan pada pagi hari, Firaun benar-benar mengumpulkan semua orang ahli, orang-orang pintar yang ada di Mesir. Dan ia mulai menceritakan mimpinya. Tetapi tidak ada yang dapat mengartikannya. Semua bingung. Apa maksud mimpi itu? Firaun sangat jengkel. Tiba-tiba
datanglah juru minuman memberitahu kepada Firaun. "Tuanku Firaun, aku ingin memberitahu sesuatu padamu. Di penjara ada seorang Ibrani. Ia pasti bisa mengartikan mimpi. Dulu ia juga mengartikan mimpiku. Dan apa yang dikatakannya benar-benar terwujud. Begitu tuanku Firaun." Lalu Firaun memerintahkan untuk segera membawa Yusuf menghadap Firaun. Dan datanglah Yusuf menghadap Firaun. Lalu Firaun pun menceritakan mimpinya. "Ayo, ceritakan apa arti mimpiku itu. Ayo, Yusuf, artikan apa arti mimpi itu." Yusuf mengartikan mimpi Firaun. "Tuanku Firaun, akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Arti mimpi selanjutnya adalah akan ada datang juga 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Baiklah, tuanku Firaun mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan sementara kelimpahan itu tiba, sehingga pada masa kesukaran dan kelaparan di Mesir tetap ada makanan. Demikianlah tuanku Firaun." Firaun bingung. Dia mulai berpikir, siapa lagi yang akan menduduki jabatan itu? Aku harus memilih orang yang benar-benar tepat menduduki jabatan itu, yang dapat mengatur selama masa kelimpahan makanan, sehingga pada masa kelaparan di Mesir tetap ada makanan. Rakyatku tidak mati. Siapa orang itu ya? Siapa orang itu yang bijaksana dan mengatur semuanya? Aku tahu sekarang. Aku tahu orang itu. Akhirnya Firaun menjadi senang karena ia tahu sekarang Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi Roh Allah. Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Wow, hebat ya. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Orang-orang datang kepada Yusuf untuk membeli makanan. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf dan membuat Yusuf bijaksana dalam mengatur masa kelimpahan menghadapi masa kelaparan. Ya, Firaun mengambil keputusan yang tepat dengan menempatkan Yusuf di jabatan yang tepat dan Mesir
tolong. Orang-orang di Mesir ketika masa-masa kelaparan tetap ada makanan. Nah, adik-adik, apa pembelajaran yang kita dapati? Pertama, menempatkan seseorang di tempat yang tepat, karena ia akan melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Dan yang kedua adalah perhatikan Yusuf. Awalnya dia adalah seorang anak kesayangan papanya. Oleh saudaranya, ia dijual kepada saudagar-saudagar Midian dan dibawa ke Mesir, lalu dijual lagi kepada Potifar, dan dia harus bekerja. Kemudian dia difitnah oleh istri Potifar, sehingga Yusuf harus dipenjarakan. Tapi adik-adik tahu, Yusuf tidak pernah mengeluh. Dia tidak kecewa kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengomel kepada Tuhan. Dimanapun ia berada, ia selalu memperlihatkan sifat yang rajin. Dia melakukan semua pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ia tetap mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tetap memuliakan Tuhan di dalam dia bekerja, di dalam kehidupannya hari-hari. Ia selalu memegang firman Tuhan yang pernah diajarkan kepadanya waktu masih tinggal dengan papanya di Kanaan. Sungguh luar biasa. Meskipun di dalam pembuangan, tetapi ia tetap taat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di dalam ketaatannya, Allah membela dia. Alkitab menuliskan, Allahnya menyertai ia, sehingga apa yang Yusuf kerjakan selalu berhasil dan menyenangkan hati pemimpinnya. Adik-adik, belajarlah mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh. Setiap firman yang engkau baca di Alkitab, setiap firman yang engkau dengarkan, belajarlah melakukan ketaatan. Karena setiap ketaatan akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Nah, adik-adik, begitu. Kita semua belajar untuk taat kepada Tuhan. Sekarang, mari kita berdoa. Ikut mencerita berdoa ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, ayo. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita sore ini. Saya mau belajar seperti Yusuf, taat kepada Tuhan, dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan susah dan senang. Saya mau taat seperti Yusuf taat pada Tuhan. Ampuni saya, pimpin saya Roh Kudus untuk selalu hidup memuliakan Tuhan. Tetaplah di dalam hatiku, di dalam hidupku. Tetaplah menjadi Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, demikian adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Sister Rita. God bless you. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Berilah persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, untuk memberikan persembahan, adik-adik bisa mentransfer lewat rekening di bawah ini. Atau bisa juga adik-adik bisa menitipkan ke papa mamanya pada saat ibadah raya di Doda. Atau bisa antar langsung ke kantor gereja Jalan Sulawesi nomor 41. Okay, let's we pray. Lord Jesus, we have praised and worship your name this nice moment, and we will give all we have to you of Jesus, oh Jesus. In the name of Jesus Christ we pray. Hallelujah.
Amin. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan menutup ibadah kita sore hari ini. Doa penutup akan dibawakan oleh Kak Setia Hati. Dan sekaligus berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Silakan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah pada sore hari ini dengan doa. Sekaligus kita akan berdoa bagi adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yaitu Belvania, Balita Zebra, Putra Balita Zebra, Juanita Putri, Batita Sulawesi, dan Elvano Samuel Devon, Batita Sulawesi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan, kasih setia, kemurahan Tuhan bagi kami anak-anak sekolah minggu, baik yang terhimpun sekolah minggu Sulawesi maupun sekolah minggu Zebra. Tuhan, mereka anak-anak yang sudah hadir sekolah minggu pada sore hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah setiap pujian yang dinaikkan dan cerita firman Tuhan yang didengarkan, mereka semua Tuhan dapat dikuatkan dan boleh mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan melalui kehidupannya. Tuhan Yesus, terima kasih, diberkati guru-guru yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan sore hari ini, baik yang bercerita maupun yang membawa pujian serta pemain musik, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga guru-guru pengawas sekolah minggu, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berikan kami kekuatan agar kami terus setia di dalam pengiringan akan Kristus melayani anak-anak sekolah minggu ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, semua kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan bagi anak-anak yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi anak-anak ini, keluar masuknya Tuhan diberkati, perlindungan pembelaan Allah Tritunggal turun memberkati kehidupan anak-anak ini, karuniakan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat Tuhan limpahkan atas kehidupan anak ini. Tuhan memberkati orang tuanya senantiasa yang sudah mendidik dan senantiasa mengajar, menghantarkan anak-anak ini yang boleh datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan orang tua mereka. Tuhan Yesus membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan semuanya kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. See you next week. God bless you. Happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home, happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home, happy home. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Matius 20 ayat 34. Amin. Tergeraklah hati Yesus oleh Matius Matius 20 ayat 34. Ya. Amin. Ayat 34. Matius 20 ayat 34. Tergeraklah hati Yesus oleh pilihan Yesus oleh kasihan. Yesus oleh belas kasihan. Amin. Belas kasihan. Amin. Tergeraklah hati
Yesus Kasihan. oleh Matius. 11 kasihan. Ayat 3. Matius ayat 34. Amin. Hatiku tergerak oleh ada kasihan 12 ayat kepada Matius pada ini Matius Kasihan. 15 Amin. ayat Bye. 32. Terima kasih, salam. Hatiku tergerak ayat 32. Oleh Kasihan belas oleh belas kasihan kepada orang banyak orang banyak ayat orang banyak kepada orang ayat 32. Thank you. ayat 32. Ayat 32. Amin. 15 ayat 32. Pada aku bergerak oleh belas kasihan. Iya, 15 kepada 32 orang banyak. Amin. Dengarkanlah didikan maka 8 ayat 33 menjadi bijak. Amsal 8 ayat 33. Amin. Dengar ayat 33. Dengarkanlah maka kamu akan menjadi bijak. Amsal 8 ayat 33. Amin. Dengarkanlah didikan Amsal 8 ayat 33. Menjadi bijak. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi yang hendak kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Dengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Amin. Yakobus 1 ayat 22. Jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. 10 ayat 31. Jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Untuk kemuliaan Allah. Roma 1 ayat 16. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di Roma 1 ayat 16. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dengan demikian. Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan.
Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Dengan demikian Allah Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32.